Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul keserupaan dengan Kristus. Ketika seseorang arsitek hendak membangun sebuah rumah, ia sudah memiliki gambaran dalam angan-angannya, mulai dari bentuk, ukuran, bahan, dan juga kegunaannya. Demikian dengan Allah dalam merancangkan manusia. Keserupaan dengan Kristus adalah rencana Allah bagi setiap kita anak-anaknya. Dan itu bukan secara mendadak, tapi itu adalah rencana dari kekal sampai kekal, rencana dari masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Dari semula Allah memilih kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan pilihan Tuhan itu berdasarkan anugerah, berdasarkan dengan kebaikan Tuhan, bukan berdasarkan pada perbuatan baik manusia. Dan tujuannya adalah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dari semula kita sudah ditentukan menjadi serupa dengan Kristus. Kita seharusnya bersyukur karena rancangannya, karena anugerahnya yang memilih dan memanggil kita menjadi anaknya. Dan kita harus terus fokus pada tujuan pilihan ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Yesus, telah lahir baru, kita akan diperbaharui secara radikal. Kita akan terus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan akan menghajar kita, anak-anaknya, memurnikan kita, memuduskan kita, dan Tuhan akan memakai segala macam cara untuk memproses kita. Entah itu lewat firman Tuhan, entah itu lewat sesama, dan lain sebagainya. Bagaimana orang percaya yang tidak mau bertumbuh atau tidak mau diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan? Selamatkah ia? Jawabannya tentu saja selamat, karena keselamatan adalah karena hanya iman. Namun jika seseorang sudah percaya dan menerima Yesus, maka Roh Kudus ada dalam hatinya dan dia akan mengalami perubahan hidup. Karena Roh Kudus yang mengerjakan perubahan itu, bagian kita adalah hanya menyerahkan diri untuk diproses, rela menyerahkan hidup kita untuk diproses meskipun tidak mudah. Dan jika seseorang tidak mengalami perubahan, maka mungkin ia belum sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hatinya dan belum selamat. Oleh karena itu, kita yang telah menerima Yesus, mari kita sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hati kita menyerahkan diri kita, berserah diri untuk terus diproses Tuhan, terus setia dalam proses tersebut meskipun tidak mudah. Dan proses keserupaan dengan Kristus ini masih akan terus berjalan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita akan memakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tentunya kemuliaan kita kelak akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas hidup kita selama hidup ini. Dan memasuki tahun yang baru ini, bahkan setiap detiknya membawa kita makin dekat dengan kedatangannya. Berarti saat pemuliaan makin dekat. Mari terus menyerahkan diri kita untuk diproses. Mari untuk terus menyerahkan diri kita untuk dibentuk seperti Kristus. Hargai anugerahnya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tetap tekun dalam proses Tuhan. Artinya terus berubah lewat pembaruan budi, karena saat pemuliaan sudah sangat dekat. Mari kita tetap setia, tetap tekun dalam proses Tuhan, agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus.